전염성이 아주 강력한 있는 유일한 백신입니다. Seorang pria misterius tiba-tiba saja menghubungi panggilan darurat kota Seoul. Dan dengan tenangnya pria ini mengabarkan kalau tidak lama lagi dia akan melakukan aksi serangan bioterorisme di sebuah gedung perbelanjaan bernama Dongwori. Pria tersebut mengaku bernama Soyoung dan pernah bekerja di perusahaan farmasi Chains Bio. Pada hari itu dia menyatakan akan bereksperimen dan akan menguji hasilnya di gedung Dongwori. 체인스바이오에서 근무했던 서영철이라고 합니다. 테러가 맞겠다. 예, 전염성이 아주 강력한. 전 이 사태를 막을 수 있는. Di tempat berbeda yaitu di gedung Dongwori, perusahaan Chains Bio di mana dahulu Soyoung pernah bekerja sebagai ilmuwan sedang mengadakan presentasi publik di depan tamu undangan mereka. Dan salah satu tamu undangannya adalah dua orang profesor bernama Kwon Se dan Hang Yu, yang mana tujuan kedatangan mereka sebenarnya adalah untuk bertemu dengan kepala CEO Chains Bio. Chains Bio pada saat itu tengah mempresentasikan keberhasilan mereka dalam mengembangkan serta meneliti sejenis jamur lendir kuning yang memiliki kemampuan komunikasi mandiri dan transfer informasi di antara masing-masing individunya. Kwon Se sebenarnya enggan datang ke tempat ini jika bukan karena paksaan dari mantan suami yang juga sekarang menjadi rekannya, Hang Yu, yang tidak ingin pindah ke Amerika sebelum Kwon Se bekerja kembali. Dan alasan lain Kwon Se datang adalah karena undangan dari Chains Bio yang membuat profesor sekelas Kwon Se bisa penasaran datang ke tempat tersebut. 무슨 의미인지. 뇌에 적용하게 되면 Di sisi lain gedung, seorang petugas keamanan bernama Choi Hyun sedang menemani kakak perempuannya, Hyun Hee, yang memiliki keterbatasan mobilitas, berbelanja di pusat perbelanjaan yang berada di dalam gedung. 캠핑 갈까? 다음에 휴가 맞춰서? 꼭 먹고. 너무 좋지. Dan di tempat presentasi, Kwon Se yang gagal berbicara dengan CEO Woo Chul setelah acara usai, kembali berusaha menemui di kantornya yang berada di lantai atas, yang di saat itu tanpa sengaja Kwon Se melihat CEO Woo Chul sedang berbicara serius dengan orang lain. Yang rupanya di ruangan tersebut, CEO Woo Chul sedang berdebat dengan mantan ilmuwannya yaitu Soyoung, pria yang mengaku akan melakukan aksi terorisme di awal scene. Yang benar saja, setelah tensi pembicaraan mereka semakin tinggi, 그냥 나는 형이 나와 신인류를 sedangkan di pos keamanan di lantai dasar dari pihak kepolisian yang dipimpin oleh Bong Seok datang terlambat karena aksi bioterorisme yang direncanakan Soyoung baru saja dimulai dengan menyuntikannya ke CEO Woo Chul. 공사팀한테 연락해. 공사팀한테 연락해! Polisi kota Seoul pun bergerak cepat setelah mendapatkan peringatan dari Bong Sok. Area luar gedung dengan cepat disterilkan dari pengunjung yang ingin masuk maupun keluar gedung. Sedang para pengunjung maupun pekerja yang masih berada di dalam, mereka masih belum mengetahui kalau baru saja terjadi aksi bioterorisme yang terjadi di dalam gedung berupa penyebaran wabah jamur lendir yang menginfeksi ke manusia dengan cepat.
Bonse, Hang Yu, dan para pengunjung lain panik dan berusaha berlari menyelamatkan diri masing-masing. Sementara sebagian pengunjung lain terinfeksi dan langsung berubah menjadi zombie berlendir putih. Hingga akhirnya mereka terpojok dan berlindung ke dalam sebuah toko outlet baju bersama pengunjung lainnya. Di saat dari luar toko, para zombie telah mengepung mereka dan hampir menerobos masuk. Tanpa sengaja, polisi Bong Seok mematikan saklar toko sehingga dari luar toko terlihat gelap dan para zombie yang mengepung pun terdiam dan bingung. Sadar bahwa para zombie tidak bisa melihat dalam gelap, Kwon Se pun memberi kode ke pengunjung di toko depan untuk juga mematikan lampu agar mereka selamat dari amukan zombie yang ingin masuk. Namun di saat pengunjung restoran akan bergabung dengan mereka, salah seorang zombie menyadarinya, kemudian mengejar, yang terpaksa membuat Hang Yu keluar untuk menyelamatkannya. Di saat salah satu zombie sedang memburu Hang Yu, tiba-tiba saja zombie tersebut bisa berdiri, yang kemudian diikuti oleh zombie lainnya. Kwang Yu yang melihat menyadari kalau zombie-zombie ini dapat belajar dan berkembang dengan cepat seperti evolusi jamur lendir milik Chains Bio. Kwang Yu begitu terpukul melihat mantan suaminya tewas mengenaskan di depan matanya sendiri. Dia pun berbagi kesedihan tersebut dengan istri Hang Yu melalui via ponsel. Yang kemudian, Kwang Yu mendengar rencana polisi Bong Seok bersama pengunjung lainnya yang ingin menangkap Seoyung yang merupakan vaksin hidup dari wabah ini, yang akan ditukarkan dengan keselamatan mereka. Kwang Yu spontan memberitahukan keberadaan Soyung kepada mereka dan kemudian mengatur rencana keluar dari toko itu dengan cara memalsukan informasi kepada para zombie yang berkomunikasi dengan lendir putih mereka. Seperti semut yang salah menerima informasi dari komunikasi feromon mereka, sehingga semut membentuk lingkaran kematian. Dan untuk menjalankan rencana tersebut, perlu seseorang yang menebarkan wangi khusus di antara zombie-zombie. 제가 할게요. 효과에 초대했으니까 확 정보를 주고받읍시다. 이 향수랑 같은 걸 가져오시면 돼요. Dengan parfum menyengat yang berhasil diambil oleh si pria tua, mereka pun berhasil keluar dari toko dengan aman setelah dilumurkan ke seluruh tubuh mereka. Dan mereka pun berhasil sampai dengan selamat di lantai 3 gedung. Kantor dari CEO Chains Bio beroperasi. Di ruang CEO mereka berhasil menemukan dan membawa Seoyung tanpa perlawanan. 갑시다. Di tempat lain, istri mendiang Hang Yu, yaitu Seol Hee, bergabung dengan tim ahli kepolisian Seoul untuk menyelidiki temuan di lab ilegal milik Seoyung di sebuah tempat terpencil. Lalu kembali ke para penyintas yang di saat itu sedang membawa Seoyung ke lantai atap. Dikejutkan dengan gerakan tiba-tiba Seoyung yang memencet tombol dan membuka pintu lift. Kembali ke lab ilegal Seoyung,
yang di sana tim ahli peneliti Seolhi bersama satu skuad pasukan polisi elit mulai masuk untuk memeriksa dan mencari tahu keadaan di dalam lab. Dikejutkan dengan 이게 다 뭐야? 다 죽은 거야? 타깃들 움직임 정지. Dan karena polisi Bongsok menekankan untuk kembali menangkap Soyung, maka para penyitas pun pergi ke ruang CCTV yang berada di basement untuk bisa menemukan posisi Soyung. Di ruang CCTV, Kwon-se mulai menyadari kalau penglihatan Soyung terkoneksi dengan semua zombie di gedung itu. Dan dari CCTV gedung itu, mereka akhirnya berhasil melacak keberadaan Soyung yang saat itu berada di lantai 3 koridor A. Dari kamera CCTV, para penyitas melihat Soyung mendatangi CEO Woo Chul yang merupakan zombie pertama, yang kemudian zombie CEO Woo Chul menggigit Soyung hingga dia terjatuh kejang-kejang. 이것 봐요. 그러니까 전 전혀 다른 새로운 정보들을 받고 있는 거예요. 자, 지금이 기회예요. Dengan diarahkan oleh Hyun Hee yang mengawasi CCTV, para penyitas mendapatkan kembali Soyung. Namun di saat itu, Soyung tersadar dan memerintahkan para zombie untuk mengejar mereka. 저놈들하고 소통할 수 있게 된 것 같아요. Namun di saat mereka diarahkan untuk ke ruang mesin oleh Hyun Hee, Bongsok tiba-tiba saja menolak karena dia mendapatkan rute yang lebih singkat ke atap, yang berarti mereka akan meninggalkan Hyun Hee. Dan tanpa sadar polisi Bongsok memberitahu titik Hyun Hee kepada Soyung. 통제실까지 갔다 오자고? 당신 누나는 포기해. Setelah tragedi tersebut, mental Hyun Sok pun hancur dan akan membalas dendam pada penyintas dan juga Soyung, hingga mengancam mereka untuk tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup. Lalu di pos darurat pemerintah, semua tim terlihat bingung dan mulai kehabisan waktu menghadapi desakan publik. Yang bertepatan di saat itu, datanglah tim ahli penyidik Seolhi yang langsung ditodong solusi dari mereka. Seolhi menjabarkan hasil pengamatannya saat berada di lab Soyung. Dia menyimpulkan seperti kawanan monyet tersebut. Begitu monyet yang pertama terinfeksi mati, maka semua kawanan monyet pun ikut kaku tidak bergerak. 이 빌딩 CCTV 통제실 컨트롤에 감염된 사람을 찾는 거예요. 알았어요? Hyun Sok yang berhasil bertahan seorang diri mulai melancarkan aksi balas dendamnya kepada para penyintas hingga posisi mereka berhasil diketahui oleh para zombie-zombie. Kwon-se bersama dua remaja yang membawa Soyung bersembunyi, memutuskan untuk mengambil ponsel polisi Bongseok yang terjatuh untuk menghubungi dan meminta polisi menjemput mereka. Setelah berhasil menemukan ponsel Bongsok, Kwon-se segera meminta dilakukan penjemputan ke posisi mereka bersembunyi. Yang di saat itu, salah satu zombie mencuri dengar pembicaraan Kwon-se.
아저씨 소원 하나 들어줄까? Setelah semua penyintas tewas oleh ulah Seoyung, Kwon Se pun menyadari kalau Seoyunglah dalang dari sejak awal yang menjebak Kwon Se untuk datang ke gedung ini sebagai bentuk balas dendam. Karena Seoyung menuduh Kwon Se lah penyebab ayahnya bunuh diri saat Seoyung masih kecil, yang setelah itu Seoyung sengaja membiarkan dirinya untuk dibawa oleh polisi yang datang untuk menangkapnya. Lalu ketika Kwon Se tengah berputus asa, tiba-tiba saja Seol Hee menghubunginya dan bercerita mengenai dirinya yang diserang oleh kawanan monyet eksperimen Seoyung. Yang dari cerita itu, Kwon Se mulai menyadari kalau monyet pertama yang dimaksud oleh Seol Hee bukanlah CEO Woo Chul, melainkan Seoyung sendiri yang menjadi pengendali semua zombie. Setelah berhasil keluar dari gedung Dongwori, Seoyung dan para zombie pasukan khususnya mulai menyerang kerumunan massa yang berada di luar gedung, hingga terjadi chaos yang meluas di kota. Dan Kwon Se yang juga berhasil keluar gedung meminta pertolongan Seol Hee untuk dapat segera melacak keberadaan dari Seoyung melalui CCTV pihak kepolisian. 보여요. 보고 있어요. Dan setelah berjuang dan berupaya dengan semua kemampuannya, Kwon Se pun tanpa sengaja berhasil menjebak Seoyung di antara para zombie hingga Seoyung tewas terbakar. Dan film pun berakhir. Terima kasih kawan untuk terus menonton konten sampai selesai. Pantengin terus di konten berikutnya. Salam alur cerita film dan pamit.